Selamat malam Bapak Ibu dan Jemaat Gereja Kristus Petamburan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita kembali bertemu di dalam malam pembinaan iman bulan Agustus 2021. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur. Kami bersuka cita oleh karena malam hari ini kembali kami boleh menikmati kemurahan Tuhan. Dalam persekutuan dan juga di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh menyatukan hati kami. Bahkan boleh bersama-sama merindukan akan kebenaran firman-Mu yang bila kiranya di dalam kasih setia-Mu mengubahkan hidup kami menjadi seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon pertolongan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, bacaan di dalam malam pembinaan iman pada Agustus 2021 pada hari ini terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Inilah bacaan kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkan serta melakukan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, sebagaimana dengan perkembangan kota-kota yang lainnya yang ada pada masa itu, Philadelphia sesungguhnya bukanlah sebuah kota kuno pada masa itu. Mengapa? Sebab kota itu didirikan oleh Attalus. Dia adalah Raja Atalit yang beribu kota di Pergamus. Nama lengkap dari Raja Atalit adalah Attalus Philadelphus, dan nama Philadelphia sendiri diambil dari salah satu kata Raja Atalit itu, yaitu Philadelphus, yang kemudian menjadi kota Philadelphia. Dan kota Philadelphia ini sendiri didirikan kurang lebih pada tahun 140 sebelum Masehi. Bisa kita lihat gambarannya kira-kira seperti ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kota Philadelphia adalah sebuah kota yang memiliki sedikit sekali penduduk. Mengapa? Sebab banyak orang yang takut tinggal di Philadelphia. Bukan karena serangan musuh, bukan karena ancaman yang lainnya, tetapi karena di kota ini sering terjadi gempa bumi. Dan kota Philadelphia adalah kota Kristen di Asia yang bahkan terus bertahan hingga pada tahun 14 Masehi. Kita memperhatikan juga bahwa kota ini selain rentan dengan adanya gempa bumi, tetapi juga rentan dengan adanya gunung berapi. Sehingga ancaman bukan berasal dari manusia,
tetapi dari alam itu sendiri. Dan pada tahun 17 Masehi, kota Philadelphia ini hancur oleh karena adanya gempa dahsyat, dan walaupun dibangun kembali, ya, tetapi tetap saja banyak orang yang tidak mau tinggal di sana. Tetapi uniknya, bahkan hingga pada hari ini masih terdapat ribuan orang Kristen di berbagai macam kota yang sekarang ada di sekitar wilayah itu. Yang dulu Philadelphia dan sekarang kira-kira mereka berada di daerah Turki. Kota ini didirikan dan juga diduga dilakukan oleh seorang pendatang dari Pergamus. Setelah kehancuran keruntuhan oleh karena gempa, maka seorang yang bernama Eumenes diperkirakan dialah yang mulai membangun kota ini. Nama Philadelphia sendiri memiliki arti seorang yang mengasihi saudaranya. Dan nama ini mencerminkan kasih yang besar dari Attalus, Raja Pergamus pada masa itu terhadap saudaranya yang bernama Eumenes. Saudara, Philadelphia memiliki begitu banyak kuil dan juga perayaan dewa-dewa. Tetapi yang menarik adalah bahwa kota ini tetap saja menjadi tempat permusuhan, di mana orang-orang Yahudi pada masa itu begitu antusias untuk mengejar orang-orang Kristen dari berbagai tempat. Dan kalau kita memperhatikan, memang tidak ada bukti yang kuat bahwa orang-orang kudus di Philadelphia ini mengalami sebuah penganiayaan terbuka dari orang-orang Yahudi. Tetapi mereka dimusuhi oleh orang-orang Yahudi dalam setiap cara yang memungkinkan. Nah, saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-7. Di sini dikatakan bahwa, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, sama seperti jemaat yang ada di Smyrna yang sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Jemaat di Philadelphia juga mengalami pengucilan dari orang-orang Yahudi. Dengan kata lain bahwa mereka dikeluarkan dari komunitas Yahudi yang merupakan satu golongan dan juga orang-orang yang berasal dari latar belakang yang sama. Tetapi uniknya adalah orang-orang Yahudi tidak memberi mereka tempat ibadah di sinagog. Karena apa? Karena menganggap orang-orang Kristen yang bahkan juga berasal dari Yahudi itu sebagai aliran atau sekte yang sesat. Orang Yahudi jelas mengatakan pada masa itu bahwa orang-orang Kristen salah. Salahnya di mana? Salah ketika mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi kalau kita perhatikan dari pembuka surat ini, mau menyatakan sekaligus menolak bahwa anggapan orang-orang Yahudi yang mengatakan orang Kristen itu sesat. Orang Kristen itu adalah orang yang salah ketika mereka mengaku sebagai Yesus sebagai Mesias dan juga Tuhan. Oleh karena itu, di dalam pembukaan kepada jemaat di Philadelphia ini, Kristus dengan jelas menyatakan dirinya sekaligus karakternya. Yang pertama, saudara perhatikan, di sini ada kata yang kudus. Kata yang kudus ini mau menunjukkan kepada orang-orang Yahudi pada masa itu bahwa Yesus adalah pribadi Allah sendiri yang tidak bercela, yang tidak berdosa. Dan kemudian kata yang benar di dalam ayat ini menunjukkan ini merupakan sebuah ungkapan bahwa dia yang berbicara, Yesus dari Nazaret, adalah sungguh-sungguh Mesias yang sudah dinantikan kedatangannya dan sudah dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Oleh karena itu, melalui sebutan yang kudus dan juga yang benar dalam bagian ini, Yesus ingin menegaskan kepada orang-orang Yahudi pada masa itu bahwa kepemimpinan dan otoritas itu ada pada Yesus, bukan terletak pada pemimpin-pemimpin Yahudi. Yesus sungguh-sungguh Mesias sejati yang berasal dari Allah, dan Yesus memiliki kedaulatan ilahi untuk membenarkan para pengikutnya sebagai umat Allah yang sejati. Inilah klaim sekaligus juga jawaban yang diberikan oleh Yesus kepada para pemimpin Yahudi pada masa itu. Dan bukan hanya itu, saudara. Tetapi kalau kita perhatikan, Yesus Kristus juga melanjutkan dengan menunjukkan otoritasnya.
Di dalam Yesaya 22 ayat 22 dikatakan, "Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka." Dengan mengenakan penggenapan nubuat ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa ia adalah Mesias yang sejati. Yesus mau mengatakan bahwa ia memiliki otoritas yang sejati. Ia memiliki otoritas mutlak atas umat Allah. Dan juga melalui penggenapan nubuat ini, Yesus mau mengatakan bahwa ialah yang sesungguhnya memegang kunci gerbang kerajaan Allah, bukan para pemimpin Yahudi. Oleh karena itu, walaupun jemaat-jemaat Kristen pada masa itu ditolak untuk beribadah di sinagog, tetapi kita memperhatikan bahwa status mereka sebagai umat Allah tidak akan pernah terhapus. Dan di sini kita juga perhatikan, pintu sinagog boleh terbuka bagi orang-orang percaya pada masa itu. Tetapi pintu kerajaan Allah terbuka lebar bagi mereka. Dan disinilah kita melihat tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya ketika Yesus Kristus membuka pintu kerajaan Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, surat kepada jemaat di Philadelphia ini tidak berisi celaan, tidak berisi kritikan. Tetapi surat kepada jemaat di Philadelphia ini adalah sebuah pujian yang menguatkan jemaat pada masa itu. Pertanyaannya, apa yang dipuji oleh Yesus kepada jemaat di Philadelphia? Nah, saudara, paling tidak ada 4 hal yang dipuji sehubungan dengan ketaatan mereka. Dan kita bisa perhatikan itu di dalam ayat 8b dan juga di dalam ayat yang ke-10. Nah, apa pujian Yesus kepada jemaat di Philadelphia? Kita perhatikan. Ya. Di dalam ayat 8a dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Saudara, pujian yang pertama yang diberikan Yesus kepada jemaat di Philadelphia adalah tentang kesetiaan mereka. Mengapa? Sebab dalam setiap kesempatan yang terbuka kepada mereka, selalu mereka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Allah memuji mereka sebab mereka menggunakan kesempatan yang ada untuk membawa orang mengenal Kristus. Dan juga Allah mengetahui tentang hal itu secara persis. William Hendriksen mengatakan bahwa kota ini terletak di suatu lembah, di mana ini merupakan sebuah jalan yang sangat penting atau sebuah tempat yang sangat penting pada masa itu. Dan kota Philadelphia ini didirikan dengan tujuan untuk menjadi pusat penyebaran bahasa dan juga pusat penyebaran tradisi Yahudi. Sekaligus juga khususnya ketika sudah mulai ada perkembangan, maka tempat ini dijadikan pusat pengembangan tradisi agama tradisi Yunani di Lydia dan juga di Phrygia. Dan karena itu, dari semula kota ini merupakan kota misionaris yang penting. Jadi ketika didirikan, Philadelphia ini memang dirancang untuk sebuah tujuan yang khusus. Bahkan selain William Hendriksen, John Stott juga pernah mengatakan hal yang sama. Dan John Stott menghubungkan hal ini dengan pintu terbuka yang ada di dalam ayat yang ke-8. Yang menunjukkan bahwa gereja di kota ini mempunyai kesempatan yang besar untuk menyebarkan dan juga memberitakan Injil Kristus. Dan inilah saudara yang dibukakan oleh Allah kepada jemaat di Philadelphia. Walaupun mereka jemaat yang kecil, tetapi Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk tetap melayani orang-orang yang ada di sana. Hanya Allah lah yang berhak memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk bertobat dan juga mengenal Yesus. Disinilah kembali kita memaknai dan juga memahami keselamatan adalah anugerah dari Allah. Allah lah yang membuka dan Allah lah yang menutup pintu karya keselamatannya sendiri. Artinya, hanya Allah lah yang selalu membuka pintu pelayanan kepada kita. Allah lah yang sesungguhnya memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memberitakan Injil, untuk bisa menyebarkan Injil, untuk bisa menyaksikan kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Jemaat ini memiliki standar yang sangat kecil pada masa itu di mata manusia untuk bisa meraih sebuah kesuksesan atau keberhasilan di dalam pelayanan mereka. Tetapi ternyata hal itu tidak mengganggu mereka. Hal itu tidak mengecilkan hati mereka untuk tetap memberitakan Injil Kristus. Saudara, di sini ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perjalanan kehidupan orang-orang Philadelphia, termasuk juga kehidupan kita sebagai orang percaya dalam kaitannya dengan pelayanan. Pelayanan adalah sebuah kesempatan. Pelayanan adalah sebuah pintu yang Tuhan bukakan. Karena itu seberapa cepat tergantung juga bagaimana kepekaan kita untuk melakukan, untuk mengabarkan, untuk memberitakan, sekaligus juga untuk menyebarkan Injil Kristus. Sebagai contoh cerita misalnya yang ada dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6. Di mana pada saat itu Roh Kudus dengan jelas melarang Paulus dan juga timnya untuk apa? Untuk pergi melayani di Asia. Dan kemudian juga di Bitinia. Tetapi meskipun Allah menutup pintu sebuah tempat yang lain, tetapi Allah membuka kesempatan kepada Paulus dan juga teman-temannya untuk apa? Untuk memberitakan Injil di Makedonia, di tempat yang lain. Dengan kata lain, Tuhan menutup pintu ke Asia dan juga Bitinia, tetapi Allah membuka pintu ke Makedonia. Dan dari sini ada sebuah pelajaran yang jelas, bahwa kita harus belajar untuk bisa mengambil peluang saat kesempatan itu datang. Tetapi kita tidak perlu frustasi ketika memang Allah tidak membuka pintu dan juga tidak membuka peluang dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, ketika Allah membuka peluang bagi kita, maka pakai kesempatan itu. Tetapi ketika kita melihat bahwa Tuhan membuka pintu, kita juga tidak boleh frustasi. Sebab pintu Tuhan yang membuka sekaligus juga pintu Tuhan yang menutup. Itu yang pertama, saudara. Nah, kemudian apa yang dipuji oleh Yesus kepada jemaat di Philadelphia? Di dalam ayat 8b dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Saudara, Yesus tahu betul kompetensi kerohanian mereka. Jemaat di Philadelphia bukanlah jemaat yang kuat. Yesus tahu betul bahwa jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang lemah. Oleh karena itu, di dalam ayat 8 ini, Kristus mengatakan bahwa mereka adalah jemaat yang lemah. Tetapi hal itu tidak menghalangi mereka untuk menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan. Mengapa demikian? Saudara bisa perhatikan, walaupun mereka jemaat kecil, tetapi mereka memiliki kuasa, mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki kapasitas spiritualitas yang bersumber dari Kristus sendiri. Inilah yang dipuji oleh Yesus. Kemudian apa pujian yang ketiga, saudara? Perhatikan di dalam ayat selanjutnya. Namun engkau menuruti firman-Ku. Ini pujian luar biasa yang diberikan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Dan seandainya Yesus mengatakan itu kepada kita, tentu kita akan bersuka cita. Kita akan senang. Sebab Yesus tahu bahwa kita menuruti firman-Nya. Oleh karena itu, pujian yang ketiga adalah karena kesetiaan mereka terhadap firman Tuhan. Saudara, menuruti firman Tuhan adalah rahasia dari hidup dan pelayanan jemaat di Philadelphia. Menjaga firman Tuhan dan menjaga hati itu tergantung dan juga bagaimana hati dan kehidupan kita melekat kepada Tuhan. Bagaimana kita jalan beriringan dengan Tuhan. Ya. Kalau kita perhatikan, menuruti dalam bahasa aslinya memiliki pengertian mengawasi, menjaga, menyimpan, memelihara, mengindahkan juga menjalankan. Khususnya dalam hal kaitannya dengan firman Tuhan. Oleh karena itu tidak diragukan lagi, saudara, semua ide ini masuk dalam pengertian yang dikerjakan oleh jemaat di Philadelphia. Mereka bukan saja berkomitmen terhadap firman Tuhan, tetapi mereka berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Mereka mau melindungi hidup mereka dengan firman Tuhan, dan mereka juga mau melindungi hidup mereka dari ide-ide firman Tuhan. Agar apa? Agar mereka tidak menyimpang. Agar mereka tidak jatuh kepada penyembahan berhala. Tetapi mereka juga memiliki komitmen untuk menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Dan pujian yang keempat. Dikatakan,
dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, ini menjadi sebuah pengesahan iman mereka di dalam Kristus. Karena apa? Mereka tetap taat. Mereka tidak mau menyangkal Kristus apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika sesama orang Yahudi melarang, mengusir, bahkan juga menolak mereka. Tetapi mereka tidak menyangkal Kristus. Nah, hal ini berbicara tentang kerohanian. Dan ini juga berbicara bagaimana mereka tidak sama dengan dunia ini. Karena itu kita juga harus belajar untuk mengingat, saudara. Apa yang perlu kita ingat? Seseorang bisa saja mengaku Yesus sebagai Tuhan di dalam mulutnya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan di dalam hatinya, di dalam hidupnya, mereka tidak konsisten. Mereka tidak melakukan, mereka tidak mengerjakan. Bahkan bisa jadi ketika dalam keadaan sulit, mereka bisa menyangkal nama Yesus. Tetapi ini tidak terjadi dalam kehidupan jemaat di Philadelphia. Meskipun mereka menghadapi penolakan, mereka mendapati pertentangan, tetapi mereka sungguh-sungguh tetap berkomitmen. Mereka tidak menyangkal nama Yesus. Dan saudara, oleh karena ketaatan mereka dan pujian Kristus yang 4 hal tadi diberikan, Tuhan menjanjikan kepada mereka. Apa yang Tuhan janjikan kepada jemaat di Philadelphia? Ada 2 hal. Ya. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-9. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, seperti yang kita ketahui, yang namanya kebencian, yang namanya kemarahan, yang namanya kecurigaan orang Yahudi terhadap orang Kristen di mana-mana memiliki sumber penyebab yang sama. Apa? Mereka menganggap kekristenan adalah sekte yang menyesatkan. Tokoh yang dipuja, kitab suci yang digunakan sampai pada masa itu, termasuk juga asal muasal kekristenan dan banyak hal yang lain, bersumber dari orang Yahudi, bersumber dari agama Yahudi, bersumber dari tradisi dan juga tanah Yahudi. Tetapi dalam gerakan yang baru yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Philadelphia ini, mereka mengaku, mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi oleh orang-orang Yahudi dianggap sebagai sebuah penyimpangan yang tidak bisa ditolerir. Inilah tantangan yang terbesar dalam kehidupan jemaat di Philadelphia. Tetapi saudara, hal ini oleh Allah sendiri disangkal dengan menyatakan bahwa orang-orang itu adalah jemaah setan. Orang-orang itu adalah jemaah iblis. Dan dengan jelas, aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Saudara, walaupun para pemimpin Yahudi meyakini bahwa apa yang mereka anggap itu benar, tetapi jelas di sini akan tiba saatnya pada sebuah kesadaran, akan tiba saatnya pada sebuah pengakuan bahwa orang-orang yang mereka tolak adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dan bahkan mereka akan tiba pada sebuah kesadaran bahwa tindakan mereka adalah tindakan yang keliru. Ini yang Tuhan akan bukakan. Ini yang Allah janjikan kepada mereka. Ini merupakan suatu ironi yang luar biasa, saudara. Mengapa? Sebab di dalam keyakinan dan pengharapan akan kedatangan Kristus kembali yang dimiliki oleh orang Yahudi pada umumnya, justru tercakup keyakinan bahwa Yesus sudah datang dan Yesus yang sudah mereka tunggu-tunggu itu sudah hadir, tetapi mereka tidak mengakuinya. Inilah janji bahwa orang yang setia akan memerintah dengan Yesus Kristus. Orang yang setia akan berbagi di dalam tahtanya dan para penganiayanya akan jatuh di kaki orang-orang percaya. Kemudian apa janji yang kedua? Janji yang kedua dikatakan bahwa Allah akan melindungi dari pencobaan yang akan datang. Saudara, melindungi di sini bukan berarti bahwa mereka akan lepas dari masalah sama sekali.
Tetapi perlindungan yang dimaksud Tuhan adalah perlindungan rohani. Seperti yang digambarkan dengan kata meterai di dalam Wahyu 7 ayat yang ketiga. Sebagai manusia seringkali kita membutuhkan suasana yang kondusif untuk bertahan dalam menjalani sesuatu. Tetapi ada kalanya kondisi itu adalah sebuah situasi yang tidak kita inginkan. Penerimaan, pujian, bahkan dukungan kita harapkan untuk bisa meneguhkan iman kita. Tetapi kadangkala justru goncangan yang kita alami. Sebuah masalah yang terjadi. Sebuah pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi bahwa Alkitab mencatat bahwa apa yang baik, apa yang benar, apa yang berharga di mata Tuhan tidak selalu mendapatkan persetujuan, tidak selalu mendapatkan pujian, tidak selalu mendapatkan penghargaan di mata manusia. Sehingga di dalam mengikut Yesus kita harus menempatkan ketaatan kepada Allah di atas segalanya. Kita menempatkan termasuk juga pengakuan dan juga penerimaan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, hanya ada dua pilihan, yaitu ketaatan sepenuhnya kepada Allah atau tidak taat sama sekali. Kalau kita memperhatikan, saudara, ada sebuah janji yang Tuhan juga berikan kepada kita. Ketaatan adalah harga yang membuat kita bisa bertahan dalam setiap kondisi dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertahan dalam komunitas di mana kita dianggap sebagai yang minoritas. Kita bertahan oleh karena tidak dianggap oleh teman kita sendiri. Tetapi sekali lagi, mari kita mengingat bahwa hanya ada dua pilihan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu taat sepenuhnya atau tidak sama sekali. Sebab dalam Kristus tidak ada sebuah tempat atau zona yang abu-abu. Taat enggak, tetapi juga menolak tidak. Tidak ada tempat yang seperti itu, saudara, di dalam Kristus. Tidak ada ruang standar ganda di dalam iman kita kepada Kristus. Yang ada adalah taat sepenuhnya atau tidak taat sama sekali. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa bahwa kita adalah pengikut Kristus dalam ketaatan, tetapi ketaatan yang seadanya. Bukan itu yang Tuhan minta. Tetapi belajar dari kehidupan jemaat di Philadelphia, di mana mereka mendapatkan pujian oleh karena kesediaan dan juga ketaatan mereka sebagai pengikut Kristus. Maka kita pun juga harus menjadi orang-orang yang taat sepenuhnya. Kita harus menjadi orang percaya dan percaya secara total kepada Allah, bukan setengah-setengah. Ketika kita taat dalam mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan inginkan, agar Allah menyertai kehidupan kita, maka Allah memberikan kita sebuah peneguhan bahwa saat ini kita menyembah Allah yang benar. Saat ini kita menyembah Allah yang memiliki otoritas. Dan Allah yang memiliki otoritas itu meminta kepada saudara dan juga saya agar kita taat sepenuhnya, taat secara total kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian akhir dari renungan malam hari ini saya mau mengajak kita, sekaligus mengingatkan kita bagaimana Kristus mengasihi ketaatan orang-orang di Philadelphia. Dan saya pun meyakini bahwa Kristus juga mengasihi saudara yang mau taat kepada Kristus. Karena itu mari kita tetap menjaga ketaatan di dalam ketekunan kita sampai Kristus datang kedua kalinya. Karena dalam bagian ini ayat 13 diakhiri dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, pasanglah telinga saudara, dengarkanlah apa yang Yesus katakan, lakukanlah apa yang Tuhan minta di dalam ketaatan dan juga di dalam kasih-Nya. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang taat. Kristus memperhatikan orang-orang yang setia. Belajar dari jemaat di Philadelphia dalam berbagai macam tekanan, dalam berbagai macam goncangan, di dalam berbagai macam penolakan. Tetapi mereka tetap melihat setiap peluang untuk memberitakan Injil Kristus. Mari kita senantiasa taat, kita mengerjakan, sekaligus juga melihat setiap peluang untuk memberitakan Injil Kristus
Melihat setiap peluang untuk juga bisa memberitakan sekaligus menyaksikan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.